Berdoa mulai. Robbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, udah. Sebaiknya setelah ini kita akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada yang nggak masuk nggak? Iya, Bu. Kenapa? Sakit. Selain dia siapa lagi? Astrid. Astrid kenapa? Nggak Izin tahu. dulu. Oh, Izin. Iya, dia bilang Ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan penyakitnya. Amin. Dan semoga yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada yang masih ingat gak materi minggu lalu yang itu apa? Menjelaskan tentang apa? Disiplin sama mandiri. Disiplin sama mandiri. Coba ngemalah apa itu disiplin? Taat dan patuh, Bu. Terus siapa ya? Rizky deh. Mandiri itu apa? Bisa berdiri sendiri, bisa melakukan apa-apa sendiri. Nah ya, nah itu ya disiplin dan mandiri. Nah setelah kita mengulas materi yang minggu lalu, kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yang minggu kemarin udah pada paham kan ya? Kalau misalnya udah paham, ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Ada yang tahu nggak adab itu apa? Nggak tahu. Tinggal Belum ada tahu. Nah ya terus ada lagi yang tahu. Intinya adab itu perilaku seseorang yang baik ya. Nah sebelum ibu melanjutkan materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada siswa dapat menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua itu ada siswa dapat mengetahui dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga itu siswa dapat menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Yang keempat itu ada siswa dapat menyebutkan hikmah dan menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Nah, setelah itu ibu akan ini ada sedikit motivasi, yaitu menjadi orang berilmu itu penting, tapi menjadi beradab jauh lebih penting karena tak ada ilmu yang didapat tanpa adab yang mendahului. Nah, tadi kan ada tujuan pembelajarannya. Ibu akan membagikan kelompok ya. Ini ada berapa orang? Ada 8 ya? 8. Ya, 8 Bu. Oh ya udah, kalau 8 orang berarti ibu bagi 2 aja ya kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, juga aku banyak Bu. Tugasnya mencari pengertian tentang adab terhadap guru dan orang tua. Terus cari macam-macamnya apa, macam-macam akhlaknya apa. Yang ketiga itu hikmahnya. Jadi kalian cari 3 poin itu, pengertian akhlak kepada orang tua dan guru. Yang kedua mencari macam-macamnya. Yang ketiga mencari hikmahnya. Nah, ditunggu ya 5 menit. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti setelah itu ada perwakilan yang maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Pengertian ada. Enggak ada kepada orang tua dan guru. Macam-macamnya apa? Akhlak sama orang tua dan guru, macam-macam akhlaknya. Iya. Yang ketiga ada hikmahnya. Sama aja ada ya.
Nanti tentuin satu orang yang ke depan siapa yang perwakilan ya. Iya Ibu. Bu, tadi macam-macam apa? Macam-macam ada pada orang tua dan guru. Apa aja tuh? Hikmah ya Bu. Ya, yang ketiga itu hikmahnya. Yang singkat dan jelas ya. Tidak perlu banyak-banyak. Udah pada selesai belum? Belum. Belum Bu. Boleh buat PR nggak Bu? Kan kita baru mulai masa bikin PR. Tahu sih emang nggak jelas. Jangan mas ya Bu. Hari kita lanjut. Sudah? Belum. Sabar Bu. Masihnya banyak. 3 poin aja. Gak usah banyak-banyak, yang penting jelas. Udah. Yang satu lagi udah belum? Kelompok kedua udah belum? Udah Bu. Udah. Ada nanti ke depan ya perwakilan buat membacakan apa itu adat terhadap orang tua dan guru. Baca dari buku Baca Pak. macamnya. Iya boleh bawa buku. Nanti ke depannya bawa buku terus yang terakhir itu hikmahnya. Oke, siapa yang kelompok pertama itu? Yang maju ya. Di sini, di sini di depan. Bacakan. Udah lihat mau buka ini? Udah ini aja. Ya, di sini ada pengertian adat. Pengertian adat itu bisa dibilang sebuah kesopanan atau keramahan dan Dengerin ya, jangan pada berisik. Ini ada temennya di depan. Iya, dan Bu. keharusan dimengerti, dan juga adat itu berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Terus ada macam-macam adat itu ada adat kepada orang tua, yaitu sebagaimana kita harus melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua, kita harus berkata halus dan sopan. Yang terakhir, kita harus mendoakan orang tua. Kalau macam-macamnya yang kepada guru, yaitu kita menghormati kepada guru, memohon izin dengan sopan jika ada halangan. Terus yang ketiga, itu kita tidak menyela guru jika sedang berbicara. Nah, iya. Terus selanjutnya Ada hikmah kepada orang tua. Yang pertama, kita dapat dihilangkan kesulitan yang sedang dilalui. Terus kita diberkahi rezeki. Terus yang terakhir, kita mendapatkan jaminan surga. Kalau kepada guru, hikmahnya itu kita dapat menjadi berkah ilmu yang kita dapat. Terus yang terakhir, kita lebih mudah menerima pelajaran yang kita sampaikan. nah ya bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok kedua siapa perwakilan Imam? Ya boleh Imam ke depan. Iya Bu. Ya.
kepada gurunya, dari cara dia berbicara, cara dia menghormati guru, menyapa guru. Nah, itu yang disebut dengan adab kepada guru. Terus apa saja macam-macam adab kepada guru? Yang pertama yaitu memuliakan dan menghormati guru. Jadi di saat guru menyampaikan pelajaran, kita sebagai murid harus mendengarkan dan menyimaknya. Terus yang kedua, mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Nah, kita sebagai murid harus mendoakan guru kita agar beliau selalu dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terus rendah hati kepada guru, jangan kita merasa tinggi hati, karena guru itu adalah orang tua kita. Yang keempat, mencontoh akhlaknya. Jadi perilaku baik yang ada pada guru harus kita ikuti. Yang kelima, menenangkan hati guru. Menenangkan dengan cara kita mengerjakan tugas, dengan kita tegur sapa sama guru. Nah, itu salah satu macam-macam adab terhadap guru. Hikmahnya adab kepada guru mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mendapat ridha Allah, sebab ridha Allah terletak pada kedua orang tua kita. Dua orang tua kita di sekolah, yaitu adalah ibu dan bapak guru kita. Itu ibu. Udah. Dapat hadiah loh. Nanti dong. Makasih Bu. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, tadi yang udah dipresentasi, jangan pada ngobrol ya. Jadi Bu. Dengerin ya. Tadi malah jangan ngobrol ya. Lama juga ngobrol Bu. Ya udah ya, dengerin dulu. Jadi tadi sudah teman-teman udah maju ke depan semua. Jawabannya udah pada benar semua, udah pada bagus, udah pada pintar, udah pada tahu ya. Jadi ibu akan sedikit menambahkan pembahasan yang tadi kalian cari dan dipresentasikan tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada adab menurut bahasa itu ialah norma atau aturan. Sedangkan menurut istilah, adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Jadi di sini adab itu adalah aturan syariat Islam ya, yang sopan santun yang didasarkan oleh agama Islam. Terutama agama Islam tadi. Nah, sedangkan orang tua ini adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat, mendidik dan membesarkan kita, yaitu orang tua kita di rumah siapa? Ibu dan ayah. Ibu, ayah, bapak, nah itu sama aja. Ya, mami, papi boleh. Itu orang tua kita di rumah yang sudah merawat dan mendidik kita dan membesarkan kita. Nah, jadi ada kepada orang tua itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang sudah membesarkan kita, yaitu tadi siapa? Orang tua dan guru. Ya. Selanjutnya yaitu ada dalil tentang adab kepada orang tua dan guru di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Mohon didengarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma tablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya itu coba ada membaca ini artinya. Casmai. Casmai itu oleh casmai artinya apa? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada
ibu dan bapak, di sini ada orang tua kedua kita yaitu Guru. Nah, ya, guru. Yaitu orang yang telah mendidik kita, murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi kita udah taat pada orang tua, setelah ini kita harus taat kepada guru. Karena guru itu telah memberikan ilmu kepada kita. Nah, jadi sebagaimana hukumnya mematuhi kedua orang tua itu, maka wajib pula untuk mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi harus patuh kepada orang tua dan Guru. tanpa kecuali kalau misalkan dengan maksiat atau gimana itu tidak boleh dikerjakan. Nah, di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan guru, tidak menghina atau mencaci guru, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda itu, laisa minna malam yuakir kabirana wala yarham saghirana, yaitu termasuk orang tidak termasuk golongan kami yang tidak memuliakan orang tua dan guru dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Jadi di sini kita harus benar-benar menghormati guru atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Tidak hanya orang yang lebih tua saja, tapi kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Nah, selanjutnya tadi yang udah dibaca sama teman-teman udah ke depan, itu ada macam-macam orang tua dan guru. Nah, apa sih macam-macamnya? Coba Ibu Rahma deh. Apa itu contohnya macam-macam ada kepada orang tua dan guru? Sebutkan satu-satu aja. Satu aja. Ya. Ada kepada orang tua di media kenal. Ketika disuruh kita harus melaksanakan perintahnya itu kepada orang tua. Disuruh apa? Disuruh nyuci, Memang begitu. disuruh belanja. Ya, apapun itu kita harus nurut sama orang tua. Iya. Ya. Pada guru belum? Iya, pada guru itu belum. Itu orang tua dan guru kan? Ya. Yang tadi. Oke, kita bahas ya. Apa saja macam-macam ada kepada orang tua dan guru. Kita satuin aja ya. Yang pertama itu ada patuh terhadap orang tua dan guru. Yang tadi sudah dijelaskan materi yang pertama itu bahwa kita harus patuh kepada orang tua guru, harus nurut apapun itu yang disuruh, kayak misalkan adik disuruh beli cabai ke warung, suruh nyuci, nah ya itu. Yang kedua itu ada tidak berkata kasar terhadap orang tua dan guru. Kayak contohnya yang tadi nah itu bisa melukai hati orang tua, tidak boleh. Yang ketiga itu berusaha menyenangkan orang tua dan guru. Tadi kayak contohnya kita harus dengan kita nurut sama orang tua saja kita pasti orang tua kita itu senang. Yang keempat itu selalu mendoakan orang tua dan guru. Kita harus banyak-banyak berdoa ke orang tua dan kepada orang tua dan guru, karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas pengertian adab terhadap orang tua dan guru dan sudah mempelajari juga macam-macamnya apa, sekarang ada hikmahnya. Kenapa kita harus patuh kepada orang tua dan guru? Yaitu yang terakhir ada hikmah yang pertama, ada merupakan amal yang paling utama. Jadi kita wajib patuh kepada orang tua dan guru itu karena kita akan mendapatkan pahala. Selain kita mendapat ridha Allah, kita juga akan mendapatkan pahala. Yang kedua itu ada apabila orang tua dan guru ridho, maka Allah pun ridho atas apa yang kita perbuat. Nah, karena kan Allah sudah memerintahkan kita harus taat kepada orang tua. Jadi apa yang kita kerjakan, orang tua menyuruh kita kerjakan, itu orang tua akan ridho kan. Jadi Allah juga akan ridho. Yang ketiga itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Karena kita udah nurut, orang tua juga udah ridho, udah senang sama kita. Karena kita nurut, Allah juga akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Karena doa orang tua juga kan. Yang keempat itu diluaskan rezeki dan panjang umur. Selain dapat menghilangkan kesulitan,
kita juga akan mendapatkan rezeki dan panjang umur karena doa orang tua itu karena kan pasti dikabul ya, insya Allah. Yang kelima itu dimasukkan ke dalam surganya Allah karena kita sudah patuh kepada orang tua dan guru, maka Allah juga akan meridhoinya. Sampai di sini pada paham nggak apa yang disampaikan? Insyaallah paham, insyaallah Bu. Ada yang belum paham akan ditanyakan? Sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, boleh ditanyain? Udah pada paham? Saya belum paham. Ya boleh. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita ketemu orang tua atau guru, udah pasti masuk dalam surga. Insya Allah, karena kan kalau misalkan kita udah nurut apapun jangan sampai membantah, kecuali kita mengguru tuh ya harus ikhlas karena Allah. Kita udah nurutnya itu karena Allah, jangan sampai kayak yaudahlah berangkat aja kayak bisa dicapai itu yaudahlah, tapi kita mengguru tuh gak ikhlas. Nah itu kita harus bisa ikhlas apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua. Ada yang ditanyain lagi? Saya mau Ya boleh, kenapa? kalau kita punya teman dan teman kitanya susah mimpi buat dikasih tahu sama orang tua, kita sebagai temannya harus ngapain nih? Kita sebagai temannya untuk mengasih tahu, mengingetin ke temannya, misalkan kemala jangan kayak gitu ya, karena kan nanti uminya sedih, nangis, nggak boleh ya Bu. jadi ya nggak boleh, jadi saling ingetin aja. Malah itu nggak boleh, kita harus tunduk sama orang tua gitu, karena kalau misalnya kita tunduk sama orang tua bakal senang sama kita, bakalan mendoakan yang tadi itu akan diluaskan rezeki dan panjang umur dan dimudahkan dari kesulitan-kesulitan itu. Terus gimana Bu kalau jadi lama juga? Biarin aja itu mah biar Umi daya. Nah, itu juga masa udah diingetin kayak gitu terus. Iya. Pasti ada tugasnya ada kayak Bu ya. Kita juga nggak boleh capek buat ngingetin si teman kita itu. Iya, itu ya kayak gitu ya. Iya. Oh iya. Oke. Oh gitu. Sama gitu ya di mana teman kamu? Iya, nanti saya jelasin ya di sini ke teman aku. Iya. Boleh ada yang mau tanya lagi? Cukup Bu, udah paham banget. Udah paham ya? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri, ada pesan dari Ibu. Di sini ada, hendaklah kalian menjaga adab. Sebab jika kalian raja, pasti kalian akan melebihi raja-raja itu. Jika kalian penengah, pasti kalian akan mendapatkan mengatasi yang lain. Dan jika kehidupan kalian miskin, pasti kalian akan mendapatkan terhormat dari adab kalian tersebut. Jadi harus dipakai ya, jangan harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga akhlak yang mulia, jangan sampai kita naik betul. Harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu pengen satu orang deh nyimpulin dari pertama. Iya Bu, Alika siapa saya Bu? Alika Bu. Alika tadi nyimak Bu. Siapa yang mau? Alia. Kalau kalian mau Ibu tunjuk. Dua-duanya aja Bu, Alika sama Alia Bu. Iya, berdua. Lanjut ke depan Bu, dia sini. Boleh. Sini dulu, sini dulu Bu, sini. Kalian sendiri. Berdua aja. Ya, berdua aja Bu. Siapa? Diri ke depan Bu, diri aja Bu. Ih, kasar lagi Bu, dia galak Bu, ada tuh cuek. Ayo. Sini aja ya
doa kafaratul majelis. Subhanallah